Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Distopiyase selaku moderator dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai komponen dan konsep keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 itu yang pertama, Niputu Arya Sedana Jasmine Putri dengan NIM akhir 04. Yang kedua, Nikadek Putri Mas Dianik dengan NIM akhir 08. Yang ketiga, Gede Distopiyase dengan NIM akhir 012. Dan yang keempat ada Nikadek Dwi Ayu Lestari dengan NIM akhir 016. Baik, adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu ada dua. Topik pertama itu tentang komponen keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua itu konsep keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Baik, kita langsung saja ke topik yang pertama, itu tentang komponen keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Baik, kita langsung saja ke pembahasan kita yang pertama, itu mengenai komponen keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kita mulai dari yang pertama, yaitu membuka pembelajaran. Nah, membuka pembelajaran itu bisa dikatakan sebagai pra-pembelajaran. Nah, hal ini yang bertujuan untuk menciptakan kondisi siap mental, memusatkan perhatian, dan tentu saja hal ini dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Nah, untuk kefokusan dari siswa, motivasi belajar siswa, kita tuh harus mempunyai solusi atau mempunyai siasat untuk membangkitkan motivasi atau memusatkan perhatian siswa. Adapun beberapa alternatif yang bisa dilakukan itu yang pertama itu bisa menarik perhatian siswa. Nah, perhatian dalam pembelajaran itu merupakan kesanggupan untuk memusatkan seluruh aktivitas siswa agar tertuju pada suatu kegiatan dalam pembelajaran. Itu artinya siswa tersebut bisa fokus kepada guru ataupun kepada pembelajaran pada saat di kelas. Nah, untuk itu agar siswa dapat tertarik dengan pembelajaran perlu beberapa cara atau beberapa upaya untuk mengkondisikan perhatian siswa agar tertuju kepada pembelajaran. Nah, cara yang pertama mungkin dengan cara kita dari gaya belajar guru terlebih dahulu, karena misalnya kalau dari guru tersebut tidak memvariasikan gaya belajar atau guru tersebut hanya monoton dalam memberikan gaya belajar, maka itu bisa dari siswa tersebut tidak tertarik untuk belajar. Nah, maka dari itu sebagai seorang guru sangat perlu untuk memvariasikan cara atau gaya mengajar. Misalnya seperti memvariasikan suara, memvariasikan posisi guru biar tidak posisi guru dalam menerangkan di kiri saja, itu tidak baik dalam pembelajaran. Jadi guru tuh harus memperhatikan ataupun harus bergeser tempat di saat-saat tertentu untuk meningkatkan perhatian dari siswa. Nah, selain itu mungkin guru perlu menambahkan gerak tubuh dan penampilan lain yang sangat sesuai atau sangat dibutuhkan sebagai seorang pendidik. Yang kedua, mungkin bisa menggunakan multi metode. Nah, guru juga harus bisa menggunakan metode-metode lain dalam mengajar, tidak hanya menggunakan metode ceramah, karena tentu saja yang kita ketahui metode ceramah itu di zaman sekarang itu mungkin kurang efektif bagi siswa, karena dari siswa itu mungkin sudah lebih ketergantungan dengan teknologi. Jadi pada saat guru menerangkan materi mungkin bisa divariasikan multi metode atau memvariasikan beberapa metode yang akan digunakan dalam mengajar. Mungkin bisa mengajar dengan berbantuan game edukasi, ataupun belajar dengan kuis-kuis sederhana yang bisa menarik perhatian siswa. Selain itu juga pola interaksi pembelajaran yang harus bervariasi. Nah,
Hal ini adalah suatu proses komunikasi, di mana komunikasi pembelajaran yang dikembangkan secara interaktif tentu saja akan dapat menarik perhatian siswa. Nah, hal tersebut akan menyebabkan siswa tersebut akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran tanpa menimbulkan kejenuhan. Nah, variasi komunikasi pembelajaran misalnya, kapan saat yang tepat untuk klasikal, kapan saat yang tepat untuk individu, dan kapan saat yang tepat untuk membentuk kelompok dalam proses pembelajaran. Yang terakhir itu ada tempat belajar. Nah, tempat belajar ini misalnya selain pembelajaran di dalam kelas. Nah, maka untuk menarik perhatian siswa, guru mungkin dapat merancang tempat pembelajaran tidak hanya di dalam kelas. Guru bisa merancang tempat pembelajaran seperti di luar kelas, laboratorium, perpustakaan, atau tempat belajar lainnya yang memungkinkan pembelajaran itu dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Baik, kegiatan membuka pembelajaran yang kedua itu ada menumbuhkan motivasi belajar. Nah, tentu saja motivasi belajar siswa ini merupakan suatu kekuatan atau energi yang mendorong seseorang untuk beraktivitas. Jadi, dengan adanya motivasi belajar dari siswa, maka hal tersebut akan mendorong siswa tersebut untuk beraktivitas dalam sebuah pembelajaran. Nah, motivasi ini sangat penting untuk dimiliki, dipelihara, dan ditingkatkan pada setiap siswa. Sebagai seorang guru, itu harus berusaha membangkitkan motivasi yang ada atau motivasi belajar dari siswanya. Nah, sehingga siswa dapat berbuat, bekerja, melakukan aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, hal tersebut ada beberapa cara yang bisa dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi dari siswanya. Mungkin cara yang pertama itu adalah kehangatan dan antusias. Nah, sikap bersahabat dan juga mendidik yang ditunjukkan seorang guru terhadap siswa itu akan mendorong semangat atau motivasi belajar siswa. Kehangatan dan antusias ini seperti rasa memiliki, baik itu memiliki lingkungan di sekolah, memiliki perlengkapan pembelajaran, ataupun rasa memiliki antara sesama siswa dengan temannya, rasa memiliki siswa dengan gurunya, dan juga selain rasa memiliki ada tanggung jawab terhadap profesi yang bisa saja direfleksikan dalam setiap tindakan pembelajaran. Nah, hal ini akan berdampak positif untuk membangkitkan semangat belajar dari siswa tersebut. Yang kedua, itu dengan motivasi bisa menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, rasa penasaran yang dimiliki siswa atau rasa penasaran yang menghinggapi seseorang biasanya akan mendorong orang tersebut untuk melakukan sebuah aktivitas. Nah, balik lagi jika rasa penasaran sudah muncul di siswa, maka siswa tersebut akan senantiasa atau akan melakukan sebuah aktivitas. Nah, seseorang siswa nih dicontohkan, seorang siswa yang memiliki rasa ingin tahu tentang cara kerja jantung dalam tubuh manusia. Maka untuk mengobati atau untuk mengobati rasa keingintahuannya, siswa tersebut akan mencari beberapa sumber materi, baik itu dari internet, dari YouTube, ataupun bertanya kepada keluarga ataupun gurunya di sekolah. Nah, oleh karena itu, untuk membangkitkan motivasi siswa, hendaknya kita sebagai seorang guru bisa banyak ataupun lebih banyak untuk memberikan stimulus atau rangsangan pembelajaran sehingga dapat memancing rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga, guru bisa saja membuat ide yang bertentangan. Nah, sebuah ide yang bertentangan ini akan mendorong siswa untuk mengemukakan pertanyaan atau pendapatnya terhadap sesuatu ide atau topik yang mengandung unsur bertentangan atau yang kita kenal dengan pro dan kontra. Nah, apalagi terkait kehidupan nyata sehari-hari yang ada di lingkungan siswa tersebut. Nah, selama untuk kepentingan pembelajaran, guru harus memiliki ide kreatif
untuk memunculkan permasalahan yang bisa dikemas dalam suatu ide atau topik yang mengandung unsur pro dan kontra, sehingga hal tersebut akan menggugah semangat belajar dari siswa tersebut. Selanjutnya yang keempat, perbedaan individual. Tentu saja setiap siswa itu memiliki karakteristik minat yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Nah, sebuah motivasi siswa akan muncul apabila pembelajaran yang akan diikutinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Selain itu, minat siswa selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan di mana ia hidup, ada juga dipengaruhi oleh faktor cita-citanya. Oleh karena itu, untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, guru hendaknya memperhatikan individu siswanya dan faktor-faktor yang akan mempengaruhinya. Selanjutnya, membuat acuan. Nah, acuan dalam pembelajaran yang dimaksud adalah gambaran singkat atau deskripsi yang menginformasikan ruang lingkup materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, dalam membuka pembelajaran, memberikan acuan sangat penting, karena dengan acuan yang telah disampaikan guru, maka siswa akan lebih awal memiliki gambaran singkat mengenai apa yang akan dipelajari. Siswa akan mengetahui aktivitas apa yang harus dilakukan dan untuk mempelajarinya. Nah, untuk itu, untuk memberikan sebuah acuan kepada siswa dalam kegiatan membuka pembelajaran dapat dilakukan antara lain dengan cara yang pertama, mengemukakan tujuan atau kompetensi yang harus dicapai siswa. Sebagai seorang guru, kita dalam mengajar itu harus mengemukakan tujuan atau kompetensi yang harus dicapai siswa selama pembelajaran berlangsung, baik dalam pembelajaran ataupun satu semester ke depan. Yang kedua, menginformasikan tahap-tahap kegiatan yang harus dilalui siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut. Kita juga bisa menginformasikan kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilalui siswa ataupun kegiatan apa yang bisa diikuti siswa dalam sebuah pembelajaran. Karena tentu saja tujuan yang kita terapkan itu tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh siswa. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang dipelajari. Terkait materi yang akan dipelajari. Jadi, kita harus lebih sering untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang akan siswa kita pelajari, karena dengan kita sering bertanya kepada siswa, maka siswa tersebut akan berusaha untuk mempelajari materi-materi yang sesuai dengan pertanyaan yang kita lontarkan atau kita ajukan. Berikutnya yang keempat, itu mengingatkan siswa terhadap pokok-pokok atau substansi materi yang akan dipelajari. Misal kita akan belajar tentang fotosintesis. Jadi kita sebagai seorang guru harus menginformasikan pokok-pokok atau substansi materi. Misal bagaimana sih terjadinya fotosintesis? Terus fotosintesis terjadinya di mana? Apakah di daun ataupun di batang? Nah, itu sebagai seorang guru harus bisa memberikan pokok-pokok atau substansi materi, sehingga siswa tersebut akan merasa mudah dalam mempelajari materi tersebut. Yang selanjutnya itu ada membuat kaitan. Nah, sebuah kompetensi adalah kemampuan dalam pengetahuan, baik itu sikap atau nilai, keterampilan dan biasanya yang direfleksikan dalam kegiatan berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, dengan membuat kaitan pada saat memulai pembelajaran, tidak hanya bisa mengaitkan antara tujuan atau materi yang akan dipelajari dengan materi-materi sebelumnya yang telah dikuasai siswa. Akan tetapi, hal ini memiliki keterkaitan dengan tugas-tugas atau permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari dua substansi pokok yang ingin dicapai dari kegiatan membuka pembelajaran, yaitu menciptakan pra pembelajaran untuk mempersiapkan kondisi awal, kondisi siap mental, memusatkan perhatian dan membangkitkan motivasi. Selain itu,
Wina Sanjaya juga mengemukakan beberapa strategi yang dapat dilakukan guru, yaitu yang pertama, menarik perhatian siswa. Ini strategi yang dapat dilakukan itu dengan cara yang pertama, meyakinkan siswa bahwa materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan itu berguna untuk dirinya. Yang kedua, melakukan hal-hal yang dianggap baru, misalnya dengan menggunakan alat bantu atau media pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga itu melakukan interaksi yang menyenangkan sehingga siswa akan tertarik dalam belajar. Selanjutnya untuk menumbuhkan motivasi belajar kita bisa melakukan beberapa cara. Itu yang pertama mungkin dengan membangun suasana akrab sehingga antara kita dengan siswa, antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa merasa lebih dekat. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu sehingga siswa terdorong untuk belajar dengan tanpa suruhan atau bisa belajar dengan sendirinya. Yang ketiga, mengaitkan materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan dengan kebutuhan siswa. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa mengaitkan materi atau pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dari siswa kita, sehingga jika sebuah materi itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, maka siswa tersebut akan memiliki atau akan menumbuhkan motivasi dalam belajar. Selanjutnya, memberikan acuan atau rambu-rambu itu kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan mengemukakan tujuan yang ingin dicapai. Berikut tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, hal ini dengan mengemukakan sebuah tujuan yang jelas dan tugas-tugas yang jelas pula harus dikerjakan oleh siswa, maka siswa tersebut akan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan acuan yang diberikan dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tentunya. Yang kedua, itu bisa menjelaskan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran sehingga siswa bisa memahami apa sih yang harus mereka kerjakan saat ini ataupun apa sih yang harus mereka kerjakan nantinya. Yang ketiga, bisa menjelaskan target atau kemampuan yang harus dimiliki. Biasanya dalam menjelaskan target atau kemampuan yang dimiliki itu berpatokan kepada CPMK ataupun capaian yang harus dicapai oleh siswa tersebut selama kegiatan pembelajaran, baik itu dalam sebuah pembelajaran ataupun capaian selama satu semester dia belajar. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen keterampilan menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran ini merupakan keterampilan dasar yang penting dilakukan guru di akhir kegiatan belajar. Tujuannya adalah untuk benar-benar mengakhiri proses pembelajaran sekaligus memberikan gambaran menyeluruh tentang apa saja yang sudah dicapai siswa. Jadi kegiatan ini bukan hanya sekedar tanda bahwa pelajaran itu selesai, tetapi juga momen untuk refleksi, menyimpulkan dan memberikan tindak lanjut. Dengan penutupan yang baik, siswa akan lebih memahami inti materi, menyadari hasil belajarnya, dan lebih siap menghadapi pelajaran berikutnya. Nah, adapun 3 komponen utama dalam menutup pembelajaran, yaitu yang pertama adalah meninjau kembali. Nah, di tahap ini, guru mengajak siswa melihat ulang hal-hal yang sudah dipelajari, misalnya dengan meminta siswa membuat rangkuman singkat atau guru memberi pertanyaan sederhana seperti, "Anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan kembali urutan organ pernapasan yang tadi sudah kita pelajari?" Nah, dengan cara seperti itu, tujuannya agar pemahaman siswa semakin kuat. Yang kedua adalah mengevaluasi peserta didik. Evaluasi ini tidak selalu berarti ujian, tetapi bisa dalam bentuk tugas singkat, tanya jawab, atau latihan soal. Misalnya, setelah belajar persamaan linear, guru memberikan satu soal untuk dikerjakan bersama. Atau pada mata pelajaran PPKN, guru bisa bertanya, "Adik-adik, menurut kalian seperti apa sih contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari?" Nah, dengan begitu, guru bisa melihat sejauh mana
siswa benar-benar memahami materi. Yang ketiga adalah memberikan tindak lanjut. Biasanya berupa pekerjaan rumah, percobaan atau kegiatan lanjutan. Sebagai contohnya, dalam pembelajaran IPS, siswa bisa diminta mewawancarai orang tua mengenai bagaimana kegiatan ekonomi di sekitar rumahnya. Jadi, melalui 3 komponen ini, menutup pembelajaran tidak hanya sekedar menandai akhir dari suatu pelajaran, tetapi juga membantu siswa memahami inti materi, mengevaluasi pencapaian mereka, serta mempersiapkan diri untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu konsep keterampilan membuka pembelajaran, yang dimana membuka pembelajaran atau yang biasa disebut dengan set induction adalah kegiatan awal yang dilakukan guru sebelum masuk ke inti pelajaran. Sama halnya seperti sebuah acara, pasti selalu ada pembukaan sebelum masuk ke kegiatan utama. Nah, dalam pembelajaran juga seperti itu, pembukaan punya peran yang sangat penting karena menentukan kelancaran kegiatan inti berikutnya. Kalau pembukaan dilakukan dengan baik, guru bisa menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan berkualitas. Sebaliknya, kalau pembukaan kurang jelas atau seadanya saja, biasanya akan menimbulkan kendala pada saat kegiatan inti berlangsung. Secara umum, kegiatan pembuka pembelajaran termasuk dalam tahap pra-instruksional atau persiapan awal sebelum kegiatan inti. Walaupun begitu, sebenarnya kegiatan inti juga menjadi bagian penting dari pembelajaran itu sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan siswa baik secara mental, fisik maupun emosional agar perhatian mereka terpusat penuh pada materi yang akan dipelajari. Adapun menurut Sanjaya dalam buku Micro Teaching, dijelaskan bahwa membuka pembelajaran adalah usaha guru untuk menciptakan prakondisi bagi peserta didik agar mereka siap dan fokus menerima pengalaman belajar. Hal senada juga dijelaskan oleh Azril bahwa inti dari keterampilan membuka pembelajaran adalah mempersiapkan mental siswa sekaligus menumbuhkan perhatian dan ketertarikan mereka terhadap materi yang akan dipelajari. Nah, sekilas memang terlihat sederhana ya. Misalnya, guru masuk kelas, menyapa, lalu memulai mengajar. Tapi, sebenarnya kegiatan membuka pembelajaran lebih dari sekedar rutinitas. Membuka pelajaran bukan hanya formalitas, seperti absen atau salah membuka, tapi juga harus mampu membangkitkan motivasi dan kesiapan belajar peserta didik. Jadi, bisa dikatakan bahwa pembukaan adalah fondasi yang sangat penting yang akan menentukan bagaimana jalannya proses pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya masuk ke tujuan keterampilan membuka pembelajaran. Apapun bentuk apersepsi yang dilakukan guru, semuanya harus mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Ada 6 tujuan utama, yang dimana yang pertama ada menciptakan kesiapan mental siswa. Guru membantu siswa untuk siap secara psikologis sebelum belajar. Contohnya, guru bisa memulai dengan mengajak siswa berdoa atau melakukan ice breathing singkat agar suasana jadi lebih fokus dan nyaman. Yang kedua, itu ada membangkitkan perhatian dan motivasi. Guru berusaha menarik minat siswa agar mereka semangat untuk belajar. Yang ketiga adalah menjelaskan tujuan atau kompetensi yang harus dicapai siswa. Di sini, guru menyampaikan target pembelajaran, apa yang akan dipelajari atau arah pembelajarannya akan kemana. Selanjutnya, tujuan yang keempat yaitu menjelaskan batas tugas dan kegiatan. Di sini, guru memberikan gambaran apa saja yang akan dilakukan siswa selama proses belajaran. Yang kelima, yaitu ada memberikan gambaran pengalaman belajar. Guru menunjukkan seperti apa proses belajar yang akan mereka alami nanti. Yang keempat, itu ada menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pembelajaran. Di sini, guru membantu siswa menyadari kenapa materi itu penting untuk dipelajari. Nah, jadi melalui keenam tujuan ini, kegiatan membuka pembelajaran bisa membantu siswa lebih siap, lebih termotivasi, dan lebih
paham arah serta manfaat dari apa yang akan mereka pelajari. Baik, selanjutnya yaitu prinsip keterampilan membuka pembelajaran. Nah, kegiatan membuka pembelajaran dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam penerapannya. Nah, adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama yaitu kebermaknaan. Nah, di mana setiap unsur yang digunakan sesuai dengan upaya pencapaian tujuan atau kompetensi pembelajaran, sifat materi, memperhatikan karakteristik siswa maupun situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada logis dan berkesinambungan. Nah, di mana penerapan setiap unsur kegiatan membuka pembelajaran harus direncanakan. Melalui perencanaan yang matang, penerapan unsur-unsur membuka pembelajaran akan berjalan secara logis dan sistematis. Baik, selanjutnya ada keterampilan membuka pembelajaran, di mana yang pertama yaitu mengkondisikan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa bagian dari mengkondisikan pembelajaran, yaitu yang pertama menumbuhkan perhatian dan motivasi. Nah, di mana perhatian dan motivasi ini saling berkaitan dengan perhatian memfokuskan pembelajaran, sementara motivasi mendorong dan menjaga kesungguhan. Kemudian, menciptakan sikap mendidik dengan acuan dan rambu-rambu. Nah, di mana memberi acuan atau rambu-rambu penting agar pembelajaran lebih terarah dan disepakati bersama. Kemudian, menciptakan kesiapan untuk belajar. Nah, di mana kesiapan ini adalah kondisi peserta didik untuk belajar dan dipengaruhi fisik, kecerdasan, dan pengalaman serta hasil belajar. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran demokratis. Nah, di mana suasana demokratis adalah pembelajaran yang adil, setara, dan menghargai keberagaman peserta didik. Kemudian ada unsur yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan apersepsi. Nah, jadi adapun kegiatan apersepsi ini yang pertama itu mengecek kehadiran peserta didik atau absensi. Nah, di mana mengecek kehadiran itu berfungsi untuk mengkondisikan awal pembelajaran sekaligus menegakkan disiplin. Nah, yang kedua mengecek pemahaman peserta didik atau prepare. Nah, persepsi dilakukan dengan mengecek pemahaman materi sebelum dan mengaitkannya dengan materi baru. Kemudian selanjutnya itu menyampaikan atau menjelaskan tujuan atau kompetensi. Nah, sejak awal pembelajaran, peserta didik perlu memahami tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai serta manfaat dari materi yang dipelajari. Kemudian ada menjelaskan kegiatan atau pengalaman belajar yang akan dilakukan. Nah, kegiatan belajar dapat berupa diskusi, percobaan, simulasi, atau observasi yang dipilih sesuai tujuan, materi, dan sarana yang tersedia. Selanjutnya itu menutup pembelajaran, di mana pengertian dari menutup pembelajaran itu menurut Soli Abimanyu 1984, yaitu menutup pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Kemudian menurut Wina Sanjaya 2006 mendefinisikannya sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pembelajaran dengan maksud memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Nah, selanjutnya mengenai tujuan keterampilan menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran tidak cukup hanya dengan kegiatan administratif seperti menyampaikan pengumuman, memberikan tugas, atau berdoa. Lebih dari itu, menutup pembelajaran harus diarahkan pada tujuan yang jelas agar pembelajaran memiliki makna yang lebih luas. Ada beberapa tujuan keterampilan menutup pembelajaran, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman yang utuh
kepada peserta didik tentang materi pokok ataupun kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi, peserta didik benar-benar paham inti dari materi sebelum pembelajaran diakhiri. Yang kedua, memantapkan pemahaman peserta didik agar materi yang dipelajari lebih tertanam dan tidak mudah terlupakan. Yang ketiga, mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. Di sini, guru juga mendapatkan umpan baik apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau masih ada yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, memberikan tindak lanjut sesuai dengan proses dan hasil belajar. Artinya, guru bisa memberikan arahan, tugas, atau kegiatan lain agar pembelajaran berkesinambungan. Jadi, menutup pembelajaran bukan hanya sekedar mengakhiri proses belajar, melainkan juga memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari serta membantu guru dan peserta didik memahami hasil dari pembelajaran tersebut. Kemudian, ada prinsip-prinsip keterampilan menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran adalah bagian penting dari proses belajar, agar kegiatan ini berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan. Guru juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Ada dua prinsip utama dalam menutup pembelajaran, yaitu yang pertama, kebermaknaan. Artinya, kegiatan penutup harus memiliki nilai dan makna, terutama bagi peserta didik. Melalui penutupan yang bermakna, peserta didik bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang materi yang sudah dipelajari. Yang kedua, berkesinambungan. Maksudnya, kegiatan penutup harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan begitu, pembelajaran akan lebih terkontrol dan hasil yang diperoleh menjadi lebih efektif serta efisien. Jadi, kegiatan menutup pembelajaran bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan harus dilakukan dengan terencana dan logis. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, peserta didik dapat memahami materi dengan lebih jelas, analitis, dan komprehensif. Nah, yang terakhir ada unsur-unsur keterampilan menutup pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, menutup pembelajaran tidak hanya sekedar mengumumkan bahwa waktu sudah habis, tetapi harus memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang sudah dipelajari, tingkat pencapaian peserta didik, dan juga keberhasilan guru dalam mengajar. Ada beberapa unsur penting dalam kegiatan menutup pembelajaran, yaitu yang pertama, merangkum. Guru menekankan kembali poin-poin penting dari pembelajaran. Hal ini membantu untuk memfokuskan perhatian peserta didik sekaligus untuk menjaga motivasi mereka. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Pertanyaan diberikan sebagai acuan untuk mengukur pemahaman peserta didik sekaligus untuk membuat pembelajaran lebih terarah. Yang ketiga, menyimpulkan. Guru dan peserta didik bersama-sama menarik kesimpulan agar inti pembelajaran lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Yang keempat, yaitu memberikan tugas. Tugas berfungsi sebagai tindak lanjut agar peserta didik tetap belajar di luar kelas. Pemberian tugas juga menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang kelima, ada refleksi. Peserta didik diajak untuk merenungkan kembali materi yang sudah dipelajari, mengecek pemahaman, serta menghubungkan manfaatnya dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang keenam, ada penilaian. Guru melakukan evaluasi singkat, baik melalui pertanyaan lisan, tulisan, ataupun tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai. Jadi, melalui unsur-unsur ini, kegiatan penutup dapat membantu peserta didik memahami materi dengan lebih utuh sekaligus memberi umpan balik bagi guru. Baik, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Adapun kesimpulan pada pemaparan materi kali ini, itu yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran itu meliputi menarik perhatian, memotivasi, memberikan acuan, bertanya, dan mengaitkan materi. Sedangkan keterampilan menutup pembelajaran itu mencakup merangkum, menyimpulkan, bertanya, memberikan tugas, refleksi, dan penilaian. Yang kedua, membuka pembelajaran membantu siswa siap, tertarik, dan terhubung dengan materi baru. Nah, untuk menutup pembelajaran itu akan memberikan pemahaman utuh, menilai hasil belajar, dan memberikan tindak lanjut kepada siswa.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika terdapat perkataan kami yang kurang berkenan dalam pemaparan materi atau dalam penyampaian materi. Tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan nanti. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam harmoni.